Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Waluddin, NIM 19234097, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan kerusakan bahan pustaka. Pencegahan kerusakan bahan pustaka terbagi menjadi 4. Yang pertama, pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan terbagi pula menjadi 3. Yang pertama, pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembaban udara. Suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 20 sampai 24 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 45 sampai 60%. Cara untuk mendapatkan kondisi seperti itu adalah dengan memasang AC 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Apabila dipasang hanya setengah hari, tentu saja akan menyebabkan kelembaban berubah-ubah. Kondisi yang seperti ini akan mempercepat kerusakan terhadap kertas. Yang kedua, pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu, dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan koleksi, memperpendek waktu pencahayaan, dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Yang ketiga, pencegahan kerusakan karena faktor pencemar udara. Bahan pencemar udara seperti gas-gas pencemar, partikel debu, dan logam yang merusak kertas dapat dikurangi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ruangan menggunakan AC. Karena dalam AC terdapat filter untuk menyaring udara dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. Yang kedua, di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara atau air cleaner. Di dalam alat ini terdapat korban karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemar dan terdapat filter untuk membersihkan udara dari debu. Yang ketiga, menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. Selanjutnya ada pencegahan kerusakan karena faktor biota. Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang lainnya. Untuk pencegahan pada rak, diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga, seperti kapur barus, dan lain-lain. Selanjutnya, pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Ada beberapa pencegahan yang dilakukan agar bahan perpustakaan terhindar dari kerusakan. Yang pertama, tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak buku harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, cukup lebar untuk menyangga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. Rak buku harus diletakkan pada ruangan dengan ventilasi yang baik dan jaraknya cukup supaya dapat mengambil dan mengembalikan buku dengan leluasa. Yang kedua, penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak-rak harus ditopang dengan kuat
dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak-rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Selanjutnya, ada penataan buku-buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar, seperti contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar. Sebaiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempatnya. Agar terlindungi, sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak atau box yang kuat. Rak-raknya berupa laci yang dangkal dan dapat ditarik keluar dan digunakan untuk penyimpanan bahan pustaka ukuran terbesar. Selanjutnya, menyimpan buku ukuran besar atau lebar. Buku-buku seperti ini harus diletakkan secara mendatar atau direbahkan di atas meja. Pada saat mengambil salah satu di antaranya, buku-buku yang ada di atasnya harus dipindahkan dulu satu persatu. Kemudian, setelah buku yang dimaksud diambil, buku-buku yang dipindahkan tadi dikembalikan seperti susunan semula. Selanjutnya, pameran. Pemeliharaan bahan perpustakaan yang sedang dipamerkan adalah sangat penting. Penempatan desain lemari panjang harus memperhatikan beberapa faktor. Umumnya, lemari panjang di perpustakaan berbentuk seperti box segi 4 yang bagian atasnya tertutup kaca. Bahan perpustakaan yang dipamerkan perlu dilindungi dari pencurian dan vandalisme. Kondisi lingkungan perlu dimonitor untuk mengetahui tingkat kelembaban dan suhu udara. Selanjutnya, penjilidan kembali. Penjilidan yang kurang baik sering diterapkan pada buku-buku perpustakaan tanpa mempertimbangkan informasi yang ada di dalamnya. Jilidan asli sedapat mungkin harus dipertahankan. Semua bahan yang digunakan harus bebas asam, kuat dan stabil, dan buku dengan kertas yang sudah rapuh tidak boleh dijilid kembali. Selanjutnya, penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman, pencahayaan langsung, melipat buku sebagai pembatas, tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman buku, boleh menggunakan karet gelang, tapes yang berkarat, dan selotip. Selanjutnya, reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun, pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan, seperti fotokopi untuk buku-buku yang jilidannya kuat, sehingga jilidan buku menjadi rusak dan bahan pustaka yang rapuh menjadi hancur. Apabila ingin difotokopi, pastikan hanya jenis-jenis buku yang bisa dibuka penuh saja. Selanjutnya, pencegahan kerusakan karena bencana. Pada tahap pencegahan dalam perencanaan, kesiapan menghadapi bencana, termasuk diantaranya adalah tindakan untuk meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana. Contohnya, mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi tak ternilai. Mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan-ruangan seperti sprinkler, hydrant, smoke detector, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting
yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat, seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain-lain. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.